Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mix dari kelas C, D, dan E ingin mewawancarai Kang Ridwan selaku petani untuk mata kuliah pengolahan dan penyimpanan benih. Ya Kang, di sini kami ingin bertanya apa sih teknis dan teknik cara penyimpanan benih itu? Oke. Kebetulan saya petani padi ya. Kebetulan juga saya di sini menanam varietas IR42 atau biasa disebut beras perak. Di sini itu bagaimana caranya kita mendapatkan benih tersebut, yaitu dengan cara mengambil langsung di lahan. Berarti mengolah sendiri. Jadi kita mandiri. Soalnya memang sulit di sini, nggak ada yang jual di kios-kios itu. Nah, kita caranya tuh jadi kita olah manual. Nah, latar belakang juga menanam padi varietas ini tuh pertama produktivitasnya tinggi, yang kedua harganya dia lebih mahal dibanding padi varietas lain, yang ketiga itu gampang untuk ngurusnya mengolahnya varietas ini tuh. Terus juga dia agak tahan terhadap APT yang lain. Nah, caranya itu yang pertama kita itu ngambil benih untuk bakalan benih nggak dibarengin sama panen. Biasanya 1 minggu atau 5 hari sebelum panen kita harus ngambil buat benih buat duluan agar nggak ketuaan. Jadi takutnya nanti kalau ketuaan itu kadang banyak benih yang patah karena udah terlalu kering di pohon. Jadi kita masih agak segar-segar kita ambil. Ambilnya pun harus pakai aturan, nggak bisa ngambil mau kita di mana aja gitu. Ya, yang saya lakukan itu biasanya saya ngambil agak di tengah sawah, jarak 5 meter atau dari pinggir, karena untuk menghindari kawin silang. Kalau dari pinggir itu karena sebelahnya beda pasti kawin silang. Kontaminasi. Jadi nanti varietasnya di lain gitu. Agak beda. Nah, jadi biar untuk memurnikan, jadi saya ambil di tengah. Ambilnya pun dipilihin yang kelihatannya berisi yang warnanya bening diambil. Setelah diambil, lalu untuk merontokkan dari malai ini tuh manual juga. Gimana tuh Bang? Kan biasanya kalau panen itu pakai harvester, di sini disebutnya sintok atau mesin rontok. Nah, kalau kita pakai itu banyak benih yang yang rusak kan? Hancur karena putaran dari mesin. Terus yang kedua, nanti banyak varietas lain yang tercampur. Karena kita sewa mesin rontok ini nggak tahu dia dari sawah mana, dari bekas merontok padi apa gitu. Jadi pernah dulu kita asal aja pakai itu, ngikut mesin rontok. Akhirnya pas ditanam, oh ini ada yang beda. Wah ini, jadi buat kedepannya seperti itu. Jadi diambil, dirontoknya manual, diirik pakai kaki kalau di sini sebutnya. Setelah itu dijemur karena kita nggak punya oven, jadi dijemur di manual pakai terpal, sinar matahari. Biasa dijemur sampai kadar air, kan kita nggak punya mesinnya nih. Buat ngukurnya pakai apa? Digigit. Kalau keras tuh berarti udah kering. Kalau kan tradisional soalnya petani ya kita terbatas. Kan kalau beli alat mau ukur kadar air kan harganya juga mahal, nggak murah. Berarti harus kering. Harus kering. Soalnya kenapa? Kalau kurang kering, nanti benihnya kurang, daya tumbuhnya itu kurang, banyak benih yang mati dan juga pasti rusak kalau kurang kering. Entah itu berjamur atau yang paling sering berjamur. Kalau benih. Nah, setelah dijemur, biasanya kita jemur tuh 2-3 hari. Kebutuhan benih per hektar itu sekitar 15 kilo. Kalau kita nanam padi 5 hektar ya kali 15 itu sekitar 75 kilo. Nah, kurang lebih.
Nah setelah kering, tidak cukup kering nih, digigit keras gitu, kalau tidak kering disimpannya juga manual gitu, paling di pendaringan apa di gudang lah, di gudang. Nah di gudang akan tapi dikasih alas, berarti nggak langsung ke lantai. nggak harus ke lantai, karena nanti lantai dingin, nanti kadar airnya bisa suhu berpengaruh, nanti kadar air bisa naik lagi, nanti akhirnya jamuran lagi. Ini kita pakai alas, pakai kayu ya. Kalau permasalahan-permasalahan dalam pengolahan dan penyimpanan benih itu apa aja Kak? Permasalahannya gini, kita manual, serba manual. Kadang pernah kita udah nyiapin benih, akhirnya pas ditanam, disemai, nggak jadi. Kadang-kadang ada seperti itu. Mungkin karena salah dalam pengolahannya, kayak tadi kadar air terlalu tinggi, terus terlalu lama disimpannya, akhirnya viabilitasnya menurun atau daya campaknya menurun. Terus kendalanya itu ketika kita persiapan untuk disebar kurang. Nah itu karena kalau manual gitu Nggak ada pengukuran seberapa banyak. Gitu lah. Terus kendalanya juga sama cuaca nih. Karena kita manual, kadang musim hujan kita bingung jemurnya pakai apa juga. Sementara padi harus cepat dijemur. Kalau nggak jemur nanti jamuran. Terus selanjutnya masalah di gudang juga. Itu tadi kenapa kurang, karena kadang-kadang dimakan tikus. Iya pasti paling banyak sih makan tikus. Atau udah bolong aja karung. Terus kalau solusi dari permasalahan yang tadi itu gimana Kang? Kayak misalkan tikus nih. Iya, tikus. Kan kita kadang dikasih sama penyuluh tuh apa sih itu racun tikus yang kayak yang warna hijau-hijau itu. Kadang kita kasih racun. Terus kalau misalkan ada kekurangan, paling kita minta kayak lain gitu. Kalau lagi cuacanya hujan itu kan harus dijemur. Dijemur. Kalau nggak bisa banget, paling kita baru beli ke toko pertanian, beli benih. beli benih. Paling varietas lain nggak apa daripada nggak punya Sama benih. sekali. Iya. Soalnya kalau hujan benar-benar nggak bisa dijemur, Nggak ada cara lain. nggak ada cara lain. Ya udah. Terima kasih kan. Terima kasih Oke, Kang. oke, siap. Terima Sekian kasih dari sekian teman-teman. dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin mewawancarai salah satu penangkar benih di Kabupaten Karawang. Nah, Pak, bisa diceritain nggak teknik apa aja nih yang dipakai dalam produksi benih yang digunain apa aja? Pengeringan. Jadi untuk permasalahan mengenai masalah benih itu kita harus ada percepatan gitu kan. Jadi ketika EKP benih sudah panen itu, jadi langsung kita lakukan pengeringan. Nah memang kalau misalkan nanti kan kendala hujan itu ya, hujan kita pakai open gitu pengeringannya gitu, seperti itu. Ya memang solusinya pakai open sih solusinya. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu nggak ada, udah itu aja. Udah teratasi semua. Atasi semua. Nah, jadi permasalahannya tuh di musim ya Pak ya? Kalau Musim hujan berarti. iya, karena Musim cuaca hujan. kan nggak bisa diprediksi ya Pak ya? Iya. Oke, selanjutnya tadi kan ada nih kendalanya hujan yang nggak bisa diprediksi. Nah, solusi yang ditawarin apa Pak untuk mengatasi musim hujan itu? Ya paling tadi kita mekanisasi untuk pemanenan itu menggunakan alat gitu. Jadi sekarang itu biasanya petani manual gitu kan, sekarang udah mekanisasi. Jadi misalkan
dadakan gitu sistemnya di lapangannya itu. Jadi ketika mau panen gitu kan kita pakai kombi nih. Kalau mau hujan, kalau hujan ya berhenti dulu lah kombinya gitu kan. Nah nanti setelah itu gitu baru itu memang mekanisasi itu relatif hemat gitu kan. Ada percepatan di lapangan gitu kan seperti itu. Pakai alat pemanen. Jadi kalau musim hujan proses pemanenan itu Berhenti dulu ya terhambat. Kalau untuk pengeringan gitu? Kalau pengeringan mah terus. Justru mau hujan mau open itu berjalan. Oh, yang dipakai selalu open ya? Nggak ada pengeringan melalui sinar matahari. Jadi meskipun sinar matahari yang lebih baik, tapi yang digunain open aja Pak kalau yang Kalau musim hujan mah iya musim open aja. hujan open terus. Nggak selang-seling kalau ada matahari pagi matahari nggak. Iya selang-seling juga kalau misalkan kan hujan kan terus-terusan gitu kan posisinya kan. Ya, kalau misalkan segi prioritas perusahaan itu saya tetap pakai sinar matahari, terutama satu ya biayanya juga lebih murah. Nggak harus produksi Pak ya. Kalau masalah penyimpanan itu relatifnya, kalau memang kita mengacu ke itu harus suhunya itu kan suhu normal ya. Iya. Nah itu memang karena kita ini memproduksinya benihnya itu stokistik ya biasanya kalau di balai besar itu pakai AC. Penyimpanan ya. Iya. Gitu. Karena kita mobile barang itu kan, jadi istilahnya setelah melakukan kajian-kajian itu ya kalau memang produksi yang leadership benih jenis itu harus pakai AC. Penyimpanan ruangan itu harus pakai AC gitu kan. Tapi karena kita untuk produksi gitu kan, bukan untuk sumber benih lagi, kita untuk produksi kita artinya normal lah. Gudangnya kita bikin kayak ada siklus udara masuk sama keluar. Asal tadi syaratnya jangan sampai kena air aja benih busuk ya jadi. Kalau benih kan semakin lama disimpan viabilitasnya menurun ya kayak daya tumbuhnya mungkin berkurang, kualitasnya viabilitas. Nah untuk mengatasi itu apa sih yang dilakukan? Salah satunya itu ya penyimpanan dari kadar air. Jadi kadar airnya itu yang paling bagus itu untuk penyimpanan 1 tahun itu 9%. 9%. Semakin kering semakin bagus. Semakin kering semakin bagus. Karena sifat dari benih itu kan higroskopis. Udah menarik air. Gitu. Jadi ketika kita simpan 11%, kan ini kan belum tentu laku nih, masih nunggu nih yang ini kan. Nanti seiring dengan waktu 11% itu bisa jadi mungkin jadi naik kadar airnya. Nah, salah satunya untuk mensiasati supaya dia istilahnya lama gitu kan posisinya. Nanti daya simpannya yaitu 9% kadar airnya. Cuman memang hitungannya dari segi produksi 9% itu ya lumayan menyebabkan rendemennya itu kita hilang banyak. Nanti penyusutan lah rendemen itu, penyusutannya itu presentasi penyusutan itu rendemen itu. Tapi biasanya rata-rata sekitar 80% keluar, hilangnya 20% dari penyusutan kadar air sama pembersihan kotoran benih. Rata-rata hilangnya 20%. Tapi kalau benih padi sendiri ada batas maksimumnya sih, diturunin berapa persennya gitu? Apa mentok di 8% atau 7% gitu Pak? Ada expirednya. Gimana tuh? Ada expirednya. Jadi istilahnya di benih itu ada batas waktunya itu 6 bulan. 6 bulan sampai 6 bulan itu kalau misalkan benih masih ada, kita lakukan pengujian ulang daya tumbuh DT. Kita ulang lagi DT. Nah, dalam pengujian itu masih di atas 80%, itu masuk kategori LU1. Nah, label ulang 1 disebutnya. LU1 ini jangka waktunya itu 3 bulan. Tambah lagi. Ditambah lagi 3 bulan gitu kan posisinya kan.
Nah nanti 3 bulan ini belum laku lagi juga gitu posisinya. Tes ulang lagi. Kita tes lagi ulang gitu. Ambil sampel kita ujikan di lab. Nanti keluar masih 80% pas misalkan. Iya, Nanti iya. masuk ke LU2. Nah LU2 waktunya 3 bulan juga. Jadi batas selesainya benih itu sampai 1 tahun sebenarnya. Cepat. Nah, mungkin Tapi itu kita kan masuknya juga ke permasalahan problem yang itu kan, tentang pemasaran juga ya. Iya. Harus gimana caranya harus cepat laku, mengatur lakunya. Nah, kalau kita review lagi berarti benih itu ada uji tesnya ya, Ada. secara berkala untuk memastikan apakah kondisinya masih baik atau enggak. Bagus. Ya, yang tadi ada uji setiap 6 bulan, nambah 3 bulan lagi setiap 3 bulan. Setelah 1 tahun. Dan Sampai 1 tahun. kalau kita review teman-teman, permasalahan benihnya itu pertama ada cuaca. Ya, cuaca musim penghujan kan memang nggak bisa dihindari ya. Jadi untuk solusi yang bisa ditawarin ini dengan penggunaan oven gitu untuk pengeringan benih, dan juga masalah pemasaran. Nah, masalah pemasaran ini kan gimana caranya benih yang udah disimpan harus laku terjual sebelum viabilitasnya menurun. Nah, ada masa expirednya. Oke, mungkin itu sekian aja Pak untuk wawancara hari ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.